Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah di kelas geografi. Kali ini ya, ini adalah video lanjutan dari yang tadi zona interaksi. Untuk video ini Ustazah akan menjelaskan tentang faktor terjadinya interaksi. Jadi kenapa sih interaksi antara desa dan kota itu terjadi gitu ya. Yang pertama, Ustazah tulis di sini adanya wilayah yang saling melengkapi atau regional complementary. Nah, eh, apa namanya, untuk faktor pertama ini terjadi karena wilayah-wilayah itu ya, itu terjadi perbedaan sumber daya. Ini seperti yang Ustazah terangkan sebelumnya. Jadi ada perbedaan sumber daya. Misalnya ini ya wilayah wilayah A dan wilayah B. Wilayah A ini dia wilayah pertanian gitu ya, dia penghasil beras, penghasil jagung gitu ya. Sementara wilayah B ini bukan wilayah pertanian, misalnya dia wilayah industri. Nah, eh, tapi walaupun di sini wilayah industri pasti kan ada penduduknya ya. Nah, karena dia tidak menghasilkan pangan maksudnya, bahan pakan, tidak menghasilkan bahan pangan, beras, jagung dan sebagainya, otomatis dia harus membeli gitu kan. Kan nggak mungkin masyarakat yang ada di sini tuh tidak makan ya. Jadi dia harus membeli. Membeli dari mana? Membeli dari wilayah yang memang dia menjual. Nah, yang A ini ya, karena dia penghasil pangan dan kemudian dia sudah memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sini, otomatis terjadi surplus gitu ya. Nah, karena terjadi surplus, maka dia ini menjual. Nah, dia sebagai produsen, dia menjual bahan pangan. Nah, karena dia menjual, maka wilayah B yang kekurangan bahan pangan ini dia membeli dari wilayah A. Nah, ini disebut dengan regional complementary atau wilayah yang saling melengkapi. Itu ya. Di sini lebih, di sini kurang gitu ya. Yang uh, apa namanya, A melengkapi wilayah B. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, adanya kesempatan untuk berintervensi atau intervening opportunity gitu ya. Uh, Ilustrasinya seperti apa atau contohnya seperti apa? Misalnya, ini ada, kita sebut ya, yang ungu ini adalah wilayah A, ini wilayah B, ini wilayah C. Ya. Wilayah A ini dia butuh misalnya eh, apa namanya, dia butuh eh, kerajinan misalnya, karena di sini tempat wisata gitu ya, misalnya dia butuh kerajinan dari rotan. Nah, wilayah B dia pensuplai, ya dia pensuplai kerajinan rotan. Nah, karena dia pensuplai, maka wilayah A ini membeli dari wilayah B, gitu ya. Terus wilayah C ini juga apa namanya, dia penghasil rotan juga, penghasil kerajinan rotan juga. Nah, suatu saat di wilayah B ini produksi rotannya menurun gitu ya, sehingga dia tidak mencukupi wilayah A. Nah, kemudian wilayah ini mendengar, oh di C itu ternyata juga ada loh penghasil rotan dan dia harganya lebih murah. Kemudian wilayah A ini membeli juga di wilayah C. Atau wilayah C kemudian menawarkan ke wilayah A, aku juga punya rotan kok lebih murah gitu. Kemudian dibeli. Nah, ini yang dinamakan intervensi. Ya, wilayah C bisa mengintervensi hubungan antara A sama B. Gitu ya, namanya intervensi. Jadi paham ya ini ilustrasinya, adanya kesempatan untuk berintervensi atau intervening opportunity. Nah, itu yang nomor dua. Kemudian yang nomor tiga, adanya kemudahan transfer dalam ruang atau spatial transfer ability. Jadi kalau masalah transfer ini ya, kalau kita bicara masalah transfer berarti kita bicara masalah transportasi, kemudahan, aksesibilitas dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, misalnya wilayah A, kemudian ini wilayah B misalnya ya. Di sini ada jalur transportasi yang bagus. Ya, otomatis dengan begitu eh, terjadi gitu yang namanya interaksi. Oh, di situ ada jalannya gitu ya. Misalnya ini produsen, misalnya ini produsen apa ya, tekstil. Di sini tempat konsumen, di sini orang yang mau beli tekstil tuh banyak. Terus ada jalan gitu yang mempermudah akses dari wilayah B ke wilayah A. Nah, otomatis ya langsung aja terjadi gitu.
oh kita jual aja tekstilnya ke wilayah A gitu. Atau yang wilayah A ini, oh ayo kita beli tekstil di wilayah B gitu. Karena di situ ada apa namanya, kemudahan transfer, kemudahan perpindahan barang itu. Kalau misalnya di sini tidak ada gitu ya, misalnya ini ada gunung di sini gitu ya, misalnya taruhlah ini gunung gitu ya, tidak ada jalan sama sekali. Otomatis walaupun di sini, oh di situ tuh sebenarnya ada loh apa namanya tekstil gitu, tapi caranya ke sana bagaimana gitu, kan kehalang gunung. Ini apa namanya interaksinya tidak terjadi gitu ya, karena memang tidak tidak ada kemudahan transfer barang. Jelas ya di sini ya. Jadi untuk yang nomor 3 ini apa namanya spatial transfer ability itu apabila interaksi itu terjadi apabila ada transportasi, ada kemudahan, ada akses ya, di mana mereka akhirnya bisa mudah untuk tukar menukar barang. Gitu ya. Ustazah akhiri materi faktor terjadinya interaksi, kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.